masing-masing berdoa mulai. Bukan berdoa selesai. Kasih ya Yes ya. Baik, selanjutnya Ibu akan absen ya. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Berarti ada 6 orang ya? Ya. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit, ada yang sakit. Nah, kalau ada teman yang sakit, berarti kita harus apa kan? Kita doa. Semoga teman kita cepat sembuh ya. Kalian juga harus menjaga kesehatan supaya tidak sakit ya. Lanjut. Nah, supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Siapa yang tahu apa itu rasa nasionalisme? Katanya? Oke, rasa cinta kita terhadap Indonesia. Cinta tak sama Indonesia? Cinta. Kenapa kita harus cinta sama Indonesia? Karena negara kita. Oh, karena negara kita. Karena kita tinggal di Indonesia. Ya, selanjutnya siapa yang bertugas hari ini untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, silakan Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, PPK. Cerdas, serakah, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, anak-anak. Lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai belajar lagi, ya, siapa yang ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Pertemuan sebelumnya. Siapa? Oke, Yesriel. Apa Yesriel? Kemarin kita sudah belajar tentang teks laporan. Apa itu teks laporan, Yesriel? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Berisi apa saja? Misalnya berisi informasi umum, 2 kumpulan fakta-fakta, 3 simpulan. Oke. Terus selanjutnya apa lagi? Dalam teks laporan pengamatan terdapat ide pokok. Nah, oke, terima kasih. Yesriel sudah ingat nih, masih ingat bahkan ya apa saja yang sudah dipelajari minggu atau pertemuan sebelumnya. Nah, di sini disebutkan dalam teks laporan pengamatan terdapat ide pokok. Kenapa itu garis bawahi ide pokok?
yang tahu? Ada yang belum tahu? Ada ya? Ada yang belum tahu? Mau tahu nggak? Mau. Kalau mau, hari ini kita akan belajar juga tentang perkembangan biakan jagung dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Seperti itu ya. Kalau ini siapa yang suka ini? Saya. Apa ini? Kenapa? Ada yang geleng-geleng. Kenapa? Karena bau ya? Iya. Kalau habis makan ini biasanya ke kamar mandi, gimana kamar mandinya? Harus lebam. Atau misalnya kalau habis makan ini ngomongnya gimana? Ada aroma-aromanya enggak? Ada. Iya, itu petek ya. Begitu enak kalau bilang onel suka. Ya kan? Oke ya, supaya kita nggak tahu bagaimana cara perkembangbiakannya. Nah, sekarang kita akan belajar cara perkembangbiakan tumbuhan. Jadi selain belajar dari pokok juga belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya. Nah, anak-anak, saat kita belajar itu ada tujuan pembelajarannya. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama hari ini ya, dengan menyimak video pembelajaran, berdiskusi dan membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, nanti anak-anak diharapkan mampu menemukan dan menuliskan ide pokok bacaan tersebut. Kemudian nanti juga bisa menuliskannya dalam bentuk diagram. Ya, nanti ada LKPD-nya. Kemudian yang kedua, nanti juga ada ini, dengan membaca teks tentang perkembangbiakan jagung dan berdiskusi, anak-anak diharapkan mampu mengembangkan informasi penting dari sebuah teks dan menuliskannya dengan bahasa sendiri, ya. Jadi anak-anak nanti ada informasi dari sebuah teks, kemudian nanti dicari informasi pentingnya, kemudian informasi penting tersebut kita kembangkan, kita tulis sendiri dengan bahasa siapa? Iya, jadi nanti kita akan latihan bagaimana caranya menuliskan informasi menggunakan bahasa sendiri. Karena apa? Supaya latihan tidak menjawab soal atau misalnya membuat tulisan itu, kita latihan menggunakan bahasa kita sendiri. Tidak harus sama persis dengan yang kita baca. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini, dengan membaca dan berdiskusi nanti, anak-anak juga diharapkan mampu untuk bisa mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan. Nanti ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan degeneratif. Kemudian selanjutnya nanti juga anak-anak juga akan belajar, kita semua akan belajar dengan membaca dan berdiskusi. Nanti anak-anak diharapkan mampu membuat tabel. Ada yang tahu tabel? Ya, tabel tentang apa, Bu? Tabel tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ya, dengan benar. Itu ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Ya, senang deh kalau seperti ini ya. Nah, siapakah dia? Isel. Kenapa Isel ya? Ada yang mau bantu Ibu bacakan? Siapa? Ya, oke, Alfon. Silakan, Alfon. Isel sangat suka makan jagung, sehingga dia berencana ingin menanam jagung di belakang rumahnya. Tapi Isel bingung karena dia tidak tahu cara menanam dan mengembangbiakan jagung. Oke, terus. Nah, nih Isel ini sangat suka makan jagung. Apakah benar Isel? Iya, tapi dia bingung. Gimana ya cara mengembangbiakan jagung? Anak-anak sudah tahu atau belum? Belum. Nah, kita lihat di sini. Saking bingungnya dia sampai gini. Coba lihat. Coba sampai memikirkan gimana ya caranya menanam jagung. Mau tahu? Mau. Nah, nanti Ibu akan sajikan teks bacaan. Di dalam teks bacaan itu ada informasi tentang cara mengembangbiakan jagung. Tapi
tersebut menanyakan sebuah topik yang berarti ide pokok atau gagasan pokok. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari ide pokok. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Istilah atau nama lain dari ide pokok yaitu gagasan pokok, gagasan utama, ide utama, pikiran utama, dan pikiran pokok. Ide pokok juga mencakup inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan. Paragraf yang baik memiliki ciri. Yang pertama, memiliki ide pokok yang berfungsi sebagai topik pembahasan yang terletak pada kalimat utama. Yang kedua, memiliki beberapa kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Unsur dari paragraf yaitu ada alinea, yang berarti ada kalimat yang menjorok sehingga posisinya seperti pada bacaan. Unsur berikutnya ada yang disebut kalimat utama, pada umumnya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama akan memuat satu kalimat penuh sampai dengan titik. Unsur berikutnya yaitu kalimat penjelas atau disebut juga kalimat khusus. Cara menentukan ide pokok. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terletak di awal paragraf yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok dan terletak pada kalimat utama. Setelah kita membaca dengan seksama paragraf tersebut, kita temukan kalimat utama beserta kalimat penjelasnya. Kemudian kita buatkan kesimpulan secara keseluruhan inti dari paragraf tersebut. Dan ide pokok dari paragraf tersebut yaitu pembahasan tentang reptilia. Sesuai dengan kalimat utama kan? Oke, bagaimana videonya? Apakah bisa dipahami? Oke, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang mau kalian tanyakan tentang video ini? Gak ada? Jelas? Kalau itu Ibu yang tanya ya. Oke, apa itu ide pokok? Siapa yang tahu? Oke, apa? Gagasan? Terus Ibu mau tanya lagi, langkah-langkah dalam menemukan ide pokok apa ya? Siapa yang tahu? Oke, siapa duluan yang angkat tangan nih? Oh ya, Gracia, boleh. Nanti gantian ya, di sini Juwita. Ya, silakan Gracia. Membaca teks dengan saksama. Yang pertama membaca teks dengan saksama. Apalagi? Menemukan informasi penting. Menemukan informasi penting. Oke, menurut Gracia itu ada lagi? Itu aja. Ada lagi? Oke, boleh dilanjut Juwita. Atau Juwita, langkah-langkah dalam menemukan ide pokok Juwita. Bacalah setiap paragraf dalam bacaan dengan cermat. Nomor Oke. 2, cermatilah kalimat pertama hingga akhir. Nomor 3, ide pokok terletak pada kalimat pertama. Nomor 4, kalimat pertama biasanya terletak di awal, awal dan akhir atau seluruh paragraf. Yang kelima, kalimat majemuk biasanya berada pada induk kalimat. Oke, itu ya. Oke, gimana yang lain? Sepakat tidak? Sepakat. Terima kasih ya Juwita ya. Juwita sudah menyebutkan tadi langkah-langkahnya. Kemudian Gracia juga sudah menyebutkan langkah-langkahnya. Pokoknya yang paling penting langkah-langkahnya adalah membaca dengan saksama yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Menemukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama tadi ada di mana sih? Ada di awal, di akhir, atau di keduanya? Tadi kita sudah lihat kan tentang jenis-jenis paragraf. Ada yang tahu kalau misalnya kalimat utamanya di awal disebut paragraf apa? Paragraf apa kek? Ya? Deduktif. Kalau di akhir? Induktif. Kalau misalnya Ibu bilang kalau paragraf campuran itu apa sih, paragraf yang seperti apa? Kalimat utamanya terletak di mana? Awal dan akhir.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu punya paragraf, punya bacaan. Siapa yang mau bantu Ibu membacanya? Oke, terima kasih Amel. Silakan dibaca. Nanti kita cari ya, Ibu pokoknya apa ya? Oke, silakan Amel. Jenis-jenis perkembang biakan pada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembang biakan generatif merupakan perkembang biakan melalui proses perkawinan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembang biakan vegetatif adalah perkembang biakan tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembang biakan secara generatif dilakukan oleh putik dan benang sari. Untuk perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan terbagi lagi menjadi vegetatif alami dan buatan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan berbiji seperti padi, jagung, mangga, jambu, dan jeruk. Sedangkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami adalah jahe, bawang merah, dan wortel. Selanjutnya yang berkembang biak secara vegetatif buahan, mangga yang dicangkok. Oke, terima kasih Amel ya. Nah, sekarang coba kita analisis ya. Paragraf ini merupakan paragraf jenisnya apa? Deduktif atau induktif atau campuran? Deduktif. Deduktif. Kenapa deduktif? Kenapa? Kenapa? Karena ide pokoknya terdapat pada kalimat. Oke, ide pokoknya yang mana Tasya? Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Oke, gimana yang lain? Setuju dengan Tasya? Setuju. Benar sekali ya. Ini merupakan paragraf deduktif. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Dan tadi Tasya sudah menyebutkan dan sudah mendapatkan ide pokoknya ini. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Ya, secara generatif. Secara generatif melibatkan dua sel. Apa sel apa namanya? Kemudian kalau vegetatif dibagi menjadi berapa? Apa saja? Tidak? Sudah bisa menemukan itu pokok? Oke, nah selanjutnya ya, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mencari informasi penting pada teks bacaan. Siapa yang mau bantu Ibu? Atau siapa yang tahu apa sih informasi teks? Informasi penting pada teks itu apa saja? Tasya. Oh, Tasya lagi. Oke, silakan Tasya. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat atau informasi penting kita ketahui untuk memahami sesuatu. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam suatu teks. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. 3. Mencatat isi pokok bacaan dengan bahasa sendiri. Oke, yang lain bagaimana? Silakan. Ya, caranya ya. Jadi informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi kalau misalnya ada berita yang tidak sesuai dengan fakta, itu disebut informasi atau apa ya? Disebut apa? Hoax. Makanya anak-anak kalau misalnya mau baca atau mau tahu informasi penting, gunakan langkah-langkah ini. Ya, baca dulu judulnya, kemudian baca dengan cermat. Kalau sudah dapat isinya, nanti kita tulis dengan bahasa kita sendiri supaya lebih mudah kita ingat. Seperti itu ya. Oke. Nah, agar lebih paham materi ini, sekarang kita kerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian nanti akan dipresentasikan di depan. Siap? Siap. Oke, nah tapi sebelumnya ya, Ibu akan membagi dulu kalian ke dalam 4 kelompok. Di sini ada kelompok 1, ada Yesel, Aldi, Grita, Onel, dan Dezia. Kelompok 2, Tasya, Tania, Febri, Haikal, Afon, dan Farel. Selanjutnya kelompok 3 ada siapa saja? Jalan, Eldi, Tiara, Agnes, Gracia, dan Olin. Kelompok 4, Isel, Jovi, Nando, Raisya, dan Putri. Kenapa Ibu kasih kuning ini?
menyatakan bahwa mereka akan menjadi ketua kelompok, bukan ketua kelas. Anel nih, sarapan nggak tadi? Oh, makanya harus sarapan supaya fokus ya. Oke, sekarang ibu mau memastikan dulu apakah anak-anak sudah berada di dalam kelompoknya? Sudah? Ada yang nyasar? Nggak ada. Oke, itu jawab ya. Nah, oke, ibu minta tolong dibagikan LKPD-nya. Siapa yang bagi ibu? Oh yes, sama ada ibu. Selain LKPD ada juga bahan ajar ya. Ada LKPD, ada bahan ajar. Nanti tolong dibagikan satu kelompok. Per kelompok harus dapat dua-duanya ya. Makan yes. Ini udah. Terima kasih. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan semua? Sudah dapat LKPD-nya? Bahan ajarnya sudah? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Yuk, kamu fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, yang pertama, video pembelajaran yang tadi ibu akan bagikan kembali di grup WA kita. Jadi nanti dalam mengerjakannya kalian boleh lihat lagi videonya kalau lupa. Misalnya lupa ya, boleh kalian lihat lagi. Siap handphonenya? Siap. Kirim sekarang ya. Sudah ya, sudah ibu kirim ya? Ya, boleh dilihat nanti di situ. Oke, selanjutnya silakan lihat LKPD-nya. Boleh dibagi-bagi. Ya, boleh dibagi. Sudah ya? Oke, Bu Jo, berarti sudah kirim sudah tahu caranya kerja sama ya. Nah, LKPD-nya ada 3. Yang pertama ini LKPD 1, ibu tugas kalian menemukan ide pokok. Kemudian di bawahnya juga ada menemukan informasi penting ya. Dengan diagram, ini diagramnya. Ada berapa paragraf itu yang harus dicari ke pokoknya? Ada berapa paragraf? Ada 5. Betul ya. Kemudian yang kedua ada LKPD-nya. Ini yang kedua. Di sini anak-anak disuruh mengelompokkan cara tumbuhan berkembang ya, dengan 2 cara. Dengan cara generatif dan vegetatif. Oke, selanjutnya di LKPD yang ketiga. Di sini anak-anak disuruh membuat tabel perkembangbiakan hewan secara vegetatif, alami dan perbuatan. Sudah siap? Ya. Nah, kalau sudah siap, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh angkat tangan. Ibu akan datang ke kelompok kalian. Apa ada yang ditanyakan? Apa Nel? Boleh kan, karena kalian sudah pegang HP, boleh cari sumber belajar dari manapun, tidak harus dari buku. Boleh kalian cari sumber belajarnya dari internet, ya, karena ada fasilitasnya kita gunakan. Cari jawabannya boleh di internet. Kemudian ini juga dibaca, ini dibaca.
Nah, boleh dibantu temannya cari jawabannya ya. Ya, ada apa? Aman sudah? Ada yang sudah? Nah, kalau satu sudah selesai? Kalau sudah, silakan dicek kembali ya. Kemudian disusun yang laki-laki.
Gimana tadi kelompoknya? Bisa dijelaskan mulai? Kelompoknya? Kelompok 3 sudah selesai belum? Ya, berarti yang belum selesai kelompok berapa ini? Sudah. Oke, sudah semua ya? Oke, sudah.
Diperhatikan jawaban mereka ya. Kalau ada yang tidak setuju atau ada yang kurang boleh ditambahkan. Silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rizkia Manel. KPD pertama. Paragraf 1. Jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf 2. Perkembangbiakan jagung dengan biji. Paragraf 3. Bunga jagung. Paragraf 4. Perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf 5. Pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Gimana? Kelompok lain ada yang beda jawabannya? Sama. Oke, lanjut. Informasi pentingnya apa dari kelompok 1? Jagung adalah makanan pokok di Indonesia. Jagung adalah makanan untuk karbohidrat. Dan jagung juga mengandung vitamin C yang baik bagi kesehatan. Bagaimana? Kelompok lain ada yang beda jawabannya? Ada. Apa yang beda jawabannya? Boleh dibacakan? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Perkembangbiakan jagung adalah dengan biji. Bunga jagung memiliki helai-helai yang berhalus. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna coklat. Oke, perbedaan informasinya apa ya? Ada yang tahu? Kenapa bisa berbeda? Karena memakai bahasa sendiri. Nah, itu sesuai dengan menurut kita masing-masing. Pendapat kita masing-masing. Apakah salah kalau berbeda? Tidak. Apa ya, beda ya. Menurut kelompok 1 tadi mengandung karbohidrat. Mereka lebih menekankan mengandung karbohidratnya. Kalau yang di sini tadi mereka menekankan cara perkembangbiakan jagung. Oke, nggak apa-apa. Sama-sama betul semuanya ya. Lanjut. KPD yang kedua. Nah, diperhatikan ya. Berkembangbiak dengan cara generatif. 1. Wortel. 2. Jagung. 3. Mangga. Berkembangbiak dengan cara vegetatif. 1. Padi. 2. Jahe. 3. Bawang merah. Bagaimana kelompok lain? Ada yang beda jawabannya? Beda. Beda? Nah, kalau ini harus sama ini soalnya jawabannya pasti. Gimana? Yang berbeda yang mana? Yang generatif mereka jawab wortel. Harusnya apa? Kenapa padi? Harusnya apa? Mereka tertukar ya? Iya kah? Gimana kalian tertukar ya? Coba kelompok 2 dijelaskan kenapa mereka salah. Karena harusnya bagaimana? Karena harusnya padi itu berkembangbiak dengan cara vegetatif. Gimana? Diulang karena wortel. Ayo, apa? Ayo, ada yang bisa bantu kelompok lain mungkin? Ada yang bisa bantu? Karena apa? Wortel itu harusnya berkembang biak secara apa? Vegetatif. Padi yang secara generatif. Gak apa-apa ya, kelompok 1 tadi diperbaiki ya. Ya, oke, lanjut. KPD yang ketiga. Tabel macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan alami. 1. Tunas. 2. Spora. 3. Umbi batang. 4. Tunas otentik. 5. rizom. 6. geragi. 7. umbi lapis. Buatan: stek daun, stek batang, rangkok, berunduk, okulasi. Gimana yang lain? Setuju? Setuju. Ada yang berbeda kali ini? Tidak. Sama semua ya? Oke, jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Sudah tampil. Oke, silakan. Kelompok 1 boleh duduk. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Wah, kelompok 3 nih ya. Silakan kelompok 3. Siapa ketua kelompoknya? Ya, silakan Gracia.
bagian pertama. Paragraf pertama, jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua, pembiakan jagung dengan biji. Paragraf ketiga, pola jagung. Paragraf keempat, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf kelima, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Informasi lainnya, jadi jagung adalah salah satu makanan pokok yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Jagung juga berkembang biak dengan cara generasi. Oke, bagaimana? Kelompok 3 sudah mempresentasikan data PD1-nya. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau disanggah dari kelompok lain? Atau setuju semua? Setuju ya. Lanjut kalau gitu. PD yang kedua, berkembang biak dengan cara generatif. Yang pertama jagung, yang kedua padi, yang ketiga mangga. Berkembang biak dengan cara vegetatif. Yang pertama jahe, yang kedua wortel, yang ketiga bawang merah. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang salah di kelompok 3? Gak ada? Setuju semua? Oke, lanjut kalau gitu. PD yang ketiga, sabar perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan. Yang alami, pertama dilapis, kedua seluas, ketiga sekolah, keempat dilagi, kelima umbi batang, keenam umbi akar, tujuh akar tunggal. Pembuatan contoh stek batang, populasi, bentuk dan stek daun. Bagaimana? Oke. Ada yang beda jawabannya? Sama semua? Setuju dengan kelompok 3? Oke, kalau gitu kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Ya, silakan kembali. Oke, nah bagaimana? Sudah tahu ya bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan khususnya jagung. Coba tadi. Sekarang Isel sudah bisa terbantu nggak, Sel? Sudah tahu ya cara perkembangbiakan jagung? Bagaimana teman-teman? Cara generatif atau vegetatif? Generatif. Kenapa dia generatif? Karena ada apa ya? Oh, karena ada bunganya. Karena bunga itu apa? Tempat penyerbukan. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, LKPD-nya boleh dikumpulkan. Tolong semua ketua kelompok. Ada lengkap ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulannya, siapa yang tahu apa saja kesimpulan sekitar pelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama, ada yang tahu apa itu di pokok? Oke, apa itu di pokokannya? Di pokok adalah kalimat inti atau pokok paragraf dari pokok disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, kalimat utama, pikiran utama atau pikiran pokok. Ide pokok didukung oleh ide-ide penjelas dalam paragraf. Ide pokok juga mencakup inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan kesimpulan. Oke, nah siapa lagi? Yang kedua, apalagi yang kita pelajari hari ini selain pengertian dari ide pokok atau apa itu ide pokok, ada apanya? Langkah-langkahnya. Siapa yang mau angkat tangan lagi? Siapa yang mau jawab? Apa saja langkah-langkah dalam menemukan ide pokok? Oke, apa Jita? Oke, terus apa lagi? Terus apa lagi? Ide pokok sebagai inti paragraf terletak dalam paragraf pertama. Oke, betul sekali. Apa lagi? Kalimat utama dapat terdapat di awal dan akhir atau sebelum paragraf. Oke. Ada lagi? Jika berupa kalimat majemuk berada dalam induk kalimat. Oke, terima kasih ya. Juwita, tepuk tangan dulu untuk Juwita. Nah, selanjutnya siapa yang tahu lagi kesimpulannya informasi itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu informasi itu apa? Kita hari ini sudah belajar tentang informasi penting kan? Apa?
sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat atau informasi penting kita ketahui untuk memahami sesuatu. Oke, terima kasih ya Siel. Selanjutnya hari ini kita juga sudah belajar tentang apa? Perkembangbiakan. Nah, siapa yang tahu perkembangbiakan dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Generatif dan vegetatif. Generatif dan vegetatif. Kalau generatif melalui apa? Oh, melalui peleburan sel kelamin jantan dan betina. Oke, lanjut. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Alami dan buatan. Kalau yang alami apa saja? Buatan, bumi langit, tunas, kalau yang buatan? Campur, ember, populasi, merunduk. Ada lagi selain ini? Daun dan stek batang. Daun dan stek batang. Berarti udah paham semuanya ya? Sudah paham semuanya? Oke, nah kalau gitu kalau sudah paham semuanya, Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian saat belajar tadi? Senang nggak kalau Ibu sering-sering kasih video pembelajaran? Senang nggak belajar bersama teman-teman dengan kelompoknya? Bisa bekerja sama dengan baik? Nah, apa yang terpenting yang kita pelajari hari ini? Materinya apa aja tadi? Sudah pokok, berkembangbiakan, tumbuh. Kemudian apa lagi selain itu pokok tadi? Menemukan. Ya, kemudian dituliskan dengan bahasa sendiri. Ibu mau tanya lagi, apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak ada, bisa semua? Bisa. Itu ya. Nah, kalau bisa semua, sekarang waktunya kita evaluasi. Ya, Ibu akan bagikan soalnya. Gambar evaluasinya. Nah, kalau tadi LKPD itu dikerjakan secara berkelompok. Evaluasi ini dikerjakan sendiri. Walaupun di samping kalian misalnya teman dekat, ya bestinya, tetap tidak boleh dikasih tahu jawabannya ya. Tidak boleh nyontek dan memberi contek. Silakan siapa yang membaca. Jangan lupa tulis nama, tanggalnya, kemudian kelasnya. Tunggu tanggalnya ya. Hari ini hari apa? Rabu 19 Oktober 2024. Silakan dikerjakan ya. Waktunya tadi berapa menit? Waktunya 10 menit. Ini sudah berjalan 5 menit, berarti 5 menit lagi. Silakan. Nanti kalau sudah selesai silakan kumpulkan ke ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya yang tadi ya.
apa kan? Kita tolong ya. Biar tertib. Ada yang sudah selesai? Oh, sudah selesai. Silakan diteliti sekali lagi. Ya, diteliti lagi. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Menteri, sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan semua dua kelompoknya yang tadi. Dua kelompoknya kalau sudah selesai semua boleh dikumpulkan. Tanggalnya jangan lupa ya, Nel. Oke, sepertinya kelompok 1 sudah selesai. Boleh? Apa kelebihan tadi ya? Oke, kalau sudah selesai semua boleh. Nomor 2 sudah? Oh, masih ada satu lagi. Sudah? Sudah semua ya? Hah? Sudah? Oke, gimana? Soalnya bisa dikerjakan? Bisa. Ya. Bisa, Isel? Bisa. Oke, baguslah. Kita lanjut ya. Nah, Ibu akan menyampaikan kembali nanti materi pada pertemuan selanjutnya. Ya, materi pada pertemuan selanjutnya ada 2. Apa saja? Yang pertama, membuat kesimpulan dapat pembelajaran hewan. Ini maksudnya membuat kesimpulan dari teks bacaan yang kita baca. Terus nanti kita juga akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Nah, supaya nanti bisa lebih lancar belajarnya, anak-anak di rumah boleh baca-baca dulu materi ini. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, anak-anak itu sudah ada yang sudah mulai paham. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau pantun lagi. Kalau tadi di awal pantun, Ibu akan manggilnya dengan pantun. Ya, ikan ditangkap namanya lohar. Dijual 1.000, langsung disambar. Ucapkan salam saat perpisahan untuk murid-muridku yang pintar-pintar. Nah, oke ya, sebelum kita pulang, Ibu mau berpesan kepada kalian di rumah nanti jangan lupa yang pertama belajar.
banyak perlu bantuan dari kita. Jangan lupa ya. Kemudian yang ketiga penting juga jaga kesehatan. Karena hari ini saja ada 6 orang yang tidak hadir karena sakit. Ya, jaga kesehatannya. Kemudian yang paling penting juga ibadah. Paham ya? Yang paling penting juga apa? Ibadah. Ibadahnya jangan lupa di rumah, jangan main handphone terus. Ibadahnya sholat atau yang mungkin ada yang kalian yang ada kegiatan di gereja, silahkan datang. Ya, jangan main terus. Oke, silahkan siapa hari ini yang mau membantu kita untuk berdoa kembali? Mas, kalau kita pulang, kita berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa dimulai. Teman berdoa selesai. Siap-siap silakan masukkan bukunya di dalam tas, siap-siap pulang.